Well, hello, Doc. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Hai semuanya, bersama saya lagi movie singkat. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari Chucky. Tetapi film ini memiliki judul lain ya, yaitu Bride of Chucky, di mana ini merupakan film keempat. Di film ini Chucky kembali hidup setelah ia mati seperti yang diceritakan di film The Child's Play 3. Kali ini ia mempunyai teman wanita yang bernama Tiffany, yang sudah lama ia kenal sejak 10 tahun lamanya, saat Chucky masih bernama Charles Lee Ray. Dan saat itu ia mentransfer jiwanya pada boneka Good Guy. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai filmnya. Oh ya, jangan lupa ya untuk klik like, comment, share, dan subscribe ya. That's more like it. Scene film dibuka di mana terdapat seorang polisi yang berusaha untuk mengambil sebuah barang. Barang itu terletak di kantor polisi yang di tempat penyimpanan barang bukti. Barang tersebut adalah boneka Chucky yang disimpan di kantor kepolisian. Hey, I'm on my way, and don't forget my money. See ya. Terdapat seorang yang menjanjikan bayaran yang cukup tinggi jika mengambilkan boneka itu. Sayangnya uang tak didapat, nyawa pun melayang. Ia mati di tangan wanita yang bernama Tiffany. Di tempat lain, pemuda bernama David Collins menjemput Jet. David ditemui pertama kalinya oleh pamannya, yang seorang kepala polisi bernama Warren. Dua muda-mudi itu lalu pamit meninggalkan rumah, dan akan kembali tengah malam nantinya. Warren yang mencurigai, lalu ia meminta anak buahnya untuk membuntuti mereka. Benar saja, ternyata bukan hanya David yang akan berkencan dengan Jet, tetapi di sini ada Jess Miller yang sudah menunggu di bangku belakang. Dan polisi pun datang untuk menghentikan mobil itu. Tak lama kemudian Warren datang menjemput keponakannya yang belum genap berusia 18 tahun saat ini. This is such a load of shit. You know we haven't been drinking. Evening, Chief. You're 18, you can go to hell for all I care, but until then, I'm stuck here with some trailer trash lowlife. You fuck. But you won't. You keep your orchid dry now, you hear? Come on, sunshine. Scene berpindah ke wanita yang diketahui namanya adalah Tiffany Valentine, yang merupakan mantan kekasih sekaligus kaki tangan dari Charles Lee Ray. Tiffany membawa pulang boneka Chucky ke tempat tinggalnya, yang di sebuah mobil. Dia juga memiliki banyak koleksi boneka. Diperlihatkan juga beberapa lampiran koran yang menampilkan tentang berita dari Charles. Dia pun percaya bahwa jiwa Charles masih berada di boneka tersebut, hingga ia mau bersusah-susah untuk memperbaikinya dengan menggunakan kaki dan tangan boneka lain untuk menyempurnakan wujud boneka Chucky. Lalu Tiffany melakukan ritual voodoo yang diperolehnya kepada boneka Chucky yang berantakan untuk menghidupkannya kembali. Tiffany yang kesal karena mengira ritualnya gagal. Tak lama kemudian teman Tiffany muncul yang bernama Damien. Damien sendiri membuat Tiffany kagum dengan merekayasa pembunuhan. Tak selang beberapa lama, Tiffany pun sadar bahwa bonekanya sudah tak berada di tempatnya. Ia pun menyadari bahwa ritualnya telah berhasil. Damien yang dari awal menggoda Tiffany
Tiba-tiba saja Chucky sudah berada di samping Tiffany. Damien pun mengambil boneka itu dan ia tidak lupa untuk mengejek Chucky. Wanna play? Aspen. I'm not a Chucky? He's so 80s. No, You look at that punk. You looking at me? Damien. You wanna play? Tiffany yang sangat suka dengan kekerasan, ia pun mulai memancing Damien bermain di ranjangnya dengan cara diborgol. Lalu ia meletakkan Chucky di atas perut itu. Dan kemudian ia menari dengan kegirangan dan mengatakan bahwa Chucky memiliki sifat cemburu jika melihat ia bersama pria lain. Damien yang tidak menyadari menganggap remeh hingga Chucky memalingkan wajahnya menghadap ke Damien. Dan langsung menarik tindik di bibir Damien, lalu membunuhnya dengan cara mendekapnya menggunakan bantal hingga mati. Tiffany yang melihatnya tampaknya terpesona, kan aneh nih pasangan psikopat. Hi. Hey, Actually, to tell you the truth, I've been kinda out of it. I know. Setelah 10 tahun berpisah, sepasang kekasih itu akhirnya bisa bersama lagi. Tiffany lalu menunjukkan cincin yang ditemukan pada kantong mantel di malam Chucky tewas. Dan ia menanyakan kepada Chucky tentang cincin itu. Lalu Chucky menyatakan bahwa ternyata cincin itu diambil dari Chucky setelah membunuh korbannya karena harganya yang mahal, bukan untuk menikahi Tiffany. Namun Tiff yang masih baper dibuat kecewa karena ternyata Charles tak pernah serius dengan hubungan mereka. Duh, kan kasihan, udah nunggu 10 tahun, cuma dibaperin. For a change. The hell was I thinking? Chucky lalu berencana memindahkan tubuhnya ke manusia, tetapi Tiff menolak. Tiff malah mengurungnya ke sebuah kotak. Tiffany lalu meninggalkannya dan ia melepas cincin itu. Okay, I get it. My mother always said love was supposed to. Me out of here right now! Esok paginya dia berencana membuang mayat temannya yang semalam dibunuh oleh Chucky. Mayat itu sudah disimpan ke dalam kotak yang cukup besar. Untuk memasukkannya ke dalam bagasi mobil saja, Tiffany meminta bantuan dari Jess. Tiffany sempat mengajak Jess untuk kencan, tetapi permintaan itu ditolak karena ia sudah berjanji dengan seseorang. Walaupun Tiffany tampaknya kejam, ternyata ia memiliki jiwa yang melankolis, di mana ia mengatakan kepada Jess untuk jangan sia-siakan pacarmu dan jangan pernah berpikir untuk menyakitinya. Take her for granted. It's like my mother always used to say. Beberapa saat kemudian Tiffany datang membawakan boneka perempuan sebagai pengantin dari Chucky. Tiffany yang masih kesal dan kecewa terus mengejeknya, sementara Chucky yang marah karena diperlakukan begitu. Boneka iblis itu mengancam akan membunuh Tiffany. Loh ya, pacarnya sendiri, ini malah diancam. Aduh, emang Chucky. Oh, Chucky. She's beautiful, Chucky. Now I'm sure you two kids will want to be alone. Skin berpindah ke Tiffany yang sedang berendam di bathtub dan asik menonton siaran televisi. Ia tak menyadari bahwa Chucky berhasil keluar dari kurungan. Sejurus kemudian, boneka iblis itu berhasil membunuhnya dengan cara menjatuhkan televisi yang sedang menyala ke bathtub. Tak lama kemudian, Chucky lalu melakukan ritual pemindahan roh Tiffany kepada boneka perempuan tadi, dan berhasil.
Kini roh Tiffany sudah ada di dalam boneka. Akhirnya Chucky berhasil memindahkan jiwa Tiffany ke dalam boneka. Tiffany yang marah lalu memukul Chucky. Chucky dan Tiffany mencari cara untuk keluar dari boneka itu dan berpindah ke tubuh manusia. Chucky memiliki jantung dambala, di mana ia memakainya saat ia mati tertembak di Child's Play pertama. Mereka berdua membutuhkan jantung dambala, tetapi benda itu terkubur bersama jasad Charles di New Jersey. Merasa tak mungkin bisa melakukannya sendiri, Tiffany pun menelpon Jess dan menjanjikan bayaran yang besar jika mengantarkan boneka itu ke New Jersey. But I want 1,000. Okay, sweet face. I can give you half. Di sini Tiffany yang sudah berada di dalam tubuh boneka, Ian tampak modis sekali dengan cara berdandan. Chucky yang melihatnya sangat terpesona. Tidak lama kemudian Jess masuk dan membawa kedua boneka ini samanya. Please deliver dolls to caretaker's office, Forest Creek Cemetery, Hackensack. Sebelum memulai perjalanan, Jess menemui Jet dan mengajak gadis itu untuk kawin lari. What? Marry me. That's so romantic. I give him 6 months. Warren datang dan mendapati mobil Jess sedang terparkir di depan rumahnya. Dia tentu tak bisa membiarkan keponakannya dibawa kabur oleh Jess. Warren membuka mobil Jess secara paksa dan berhasil masuk untuk menaruh narkoba. Tetapi hal ini tidak dibiarkan oleh Chucky yang sudah memasang jebakan paku dan mengenai wajah dari Warren itu sendiri. Naas, beberapa saat kemudian dia tewas di tangan Chucky dan Tiffany. Jess dan Jet pun berangkat, tapi sebuah mobil polisi yang dikendarai anak buah dari Warren mengikuti mereka dari belakang. Di sini Chucky malah nyabu, kok ya sempat-sempatnya, padahal itu kan ada petugas polisi, kok nggak takut-takutnya ya? Polisi itu lalu memeriksa isi mobil dan melihat dua boneka itu di sana. Dan ia pun melihat narkoba di sana, hingga ia tersenyum bahwa menemukan bukti. Oh, that's bullshit. Karena merasa terganggu dengan ulah polisi itu, Chucky lalu berusaha menyelinap, di mana ia meledakkan mobil polisi itu. Chucky lalu membakar mobil polisi itu hingga meledak. Di tengah kekacauan yang terjadi, Jess dan Jet melarikan diri. Mereka ternyata saling mencurigai satu sama lain mengenai kejadian tadi. Pihak kepolisian sudah mencurigai bahwa mereka adalah pelakunya. Jet juga dapat kabar bahwa pamannya telah hilang. Lalu David menyarankan mereka untuk menyerahkan diri. Tapi tentu saja Jess menolaknya. Nothing to do with this, but maybe you should turn yourselves in until they figure it out. Cerita berlanjut ketika Jess dan Jet nekat melangsungkan pernikahan di tengah perjalanan, di mana mereka mampir ke sebuah gereja dan menikah di sana. Tak mau kalah, Tiffany juga bercerita tentang mimpinya yang ingin menikah di sebuah gereja dengan meriah dan juga diiringi oleh pengiring pengantin. Lalu Chucky pun meminta maaf. Gak tahu ini permintaan maaf yang tulus apa cuman omongan doang dari Chucky. I'm sorry. That's more like it. Tanpa diduga ternyata Warren masih hidup. Dua boneka ini malah panik. Biasanya kan yang panik korbannya. Ini malah pelakunya yang panik. Sayangnya saat akan melarikan diri, Chucky malah menusuknya berkali-kali hingga ia tewas kali ini. Selesai melakukan pemberkatan, Jess dan Jet pun bermalam di sebuah hotel. Saat itulah mulai melihat berita yang mengabarkan bahwa mereka menjadi buronan dari polisi. Tiba-tiba saja ada pasangan lain yang masuk ke kamar mereka.
yang beralasan salah masuk kamar. Wanita itu sempat menghina Chucky. Ternyata pasangan itu adalah pencuri. Dan hanya Tiffany yang menyadarinya. Hi, I'm Chucky, and I wouldn't talk if I were you. You know, you two really make a delicious-looking couple, don't you think? Oh, absolutely. Tiffany yang tak suka dengan pasangan pencuri itu, ia pun berhasil membunuh mereka dengan cara melempar botol minuman ke langit ranjang hingga pecah mengenai pasangan pencuri tadi. Melihat hal mengerikan itu, Chucky pun terkesan. I love you. Dan ia melamar Tiffany di sana menggunakan cincin dari wanita itu. Tiffany yang terharu, ia pun menangis bahagia. Dua boneka itu pun bercinta. Di kamar terpisah, Jed menelpon David dan mengatakan kalau dirinya ketakutan karena menaruh curiga pada Jess. Di saat bersamaan, Jess pun juga menelpon David dan ia mengatakan kecurigaannya pada Jed. Lah, sama pasangan sendiri kok tidak percaya ya, malah saling curiga. Cerita berlanjut ketika tenaga pembersih kamar menemukan mayat pasangan pencuri tadi yang sudah dalam keadaan tewas mengenaskan. Jess dan Jed yang mengetahuinya, ia pun segera pergi dari tempat tersebut. Tak lama kemudian David datang dan mereka melanjutkan perjalanan mereka. Di dalam perjalanan, ia mengatakan mencurigai Warren sebagai psikopat. David yang mencium bau aneh, ia pun membuka kotak dan melihat jasad Warren. Ia yang panik menodongkan senjata Warren ke Jess dan Jed. Dan David pun berteriak saat ada mobil polisi yang lewat. Tak berapa lama kemudian, Tiffany dan Chucky menodongkan senjatanya ke arah David. David yang kaget akan boneka bisa bicara, ia pun mati dengan cara tertabrak truk. Dan mobil polisi itu tidak pernah datang karena berhasil ditembakin oleh Chucky sendiri. Tiffany lalu memberitahu Jess bahwa ia adalah tetangganya. Dan mereka semua mendengar laporan dari radio yang menyatakan kalau Jed dan Jess cukup aneh dikarenakan polisi telah menemukan sidik jari lain, yaitu milik Charles di TKP semalam, dan akan menggali kuburan Charles untuk memastikannya. Lalu mereka pun mengganti kendaraan agar tak dicurigai. Dan korban selanjutnya yaitu adalah sepasang suami istri yang sudah cukup tua ya. Emang Chucky ini gak lihat-lihat ya, gak pandang bulu gitu, orang tua pun disikat. Tiffany sendiri memasak makanan kesukaan Chucky. Malah Chucky menyuruh Tiffany untuk cuci piring. Jed yang mengetahui mereka berdua tidak akur, mulai memancing emosi dari Tiffany sendiri. Lalu ia mulai melemparkan piring ke arah Chucky. Dua boneka ini mulai ribut. Ketika Tiffany lengah, ia ditendang hingga masuk ke dalam oven. Dan Jessie memukul Chucky dan menghindari tembakan hingga keluar dari jalur. Di dalam mobil, Tiffany yang sudah terpanggang setengah matang mulai menyerang Jed. Tak lama kemudian Jessie membantu Jed kabur. Saat mobil meledak, ia berhasil keluar. Sementara Tiffany mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Naas bagi Jed, ia berhasil tertangkap oleh Chucky. Ia lalu membawa Chucky lari atas permintaan Chucky. Jessie yang mengetahui hal ini, ia pun langsung mengejarnya dengan membawa Tiffany. Saat sesampainya di pemakaman, ada seseorang yang ditembak oleh Chucky. Jed yang disuruh turun untuk mengambil kalung Charles. Dan tak lama kemudian Jessie muncul. Mereka pun mulai melakukan pertukaran sandera. Tetapi Chucky yang emang dasarnya licik, ia pun melempar pisau ke arah Jed, tetapi berhasil dihalangi menggunakan badan dari Jessie. Catch me, Chucky. Chucky pun berencana untuk menggunakan tubuh mereka berdua untuk bertukar tubuhnya.
Tiffany yang tidak tega karena temannya yang telah baik selama ini, ia pun mulai mendekati Chucky lalu menusuknya. Sementara Jade berhasil melepaskan ikatan dari Jesse. Chucky yang marah mulai menyerang Tiffany hingga tak berdaya. Love would set me free. Get off my knife! Tak lama kemudian polisi pun datang, lalu memukul Chucky hingga ia jatuh ke dalam kuburan. Lalu Jade pun menembak Chucky hingga ia mati. Polisi tadi sempat menghubungi temannya yang menyatakan bahwa Jade dan Jesse bukanlah pelakunya. Preston. Yeah, I'm here now. See Jade? Hell, they didn't do it. You two go on home and stay put. Let's go. Di akhir film, saat polisi mengecek kondisi boneka wanita, tiba-tiba saja Tiffany menjerit dan melahirkan bayi boneka. Ia pun lalu meninggal. Bayi boneka itu lalu menyerang polisi saat itu juga. Oh ya, saya berterima kasih banyak ya untuk yang sudah subscribe dan meluangkan waktunya untuk mampir ke channel saya. Saya juga minta maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe karena gratis kok. Jangan lupa ya untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya. Saya Movie Singkat pamit diri. See you next time.